Bayangkan kalau kamu habis lulus, lalu kamu menganggur selama beberapa bulan. Kamu cari-cari terus pekerjaan, tapi masih belum keterima. Selama kamu menganggur, kamu diberi uang saku oleh orang tuamu, yang kamu gunakan untuk beli kuota, beli bensin, beli jajan, nongkrong, dan berbagai macam kebutuhan lainnya. Tapi tentunya uang saku yang kamu dapat itu hanya cukup, alias ngepas aja untuk kehidupanmu. Hingga pada akhirnya kamu mendapatkan sebuah pekerjaan dan akhirnya kamu menerima gaji pertamamu. Dan kamu merasa bahwa kehidupanmu akan mulai berubah. Nah, disinilah jebakan kemiskinannya. Karena kamu sudah bekerja, otomatis orang tuamu tidak lagi memberikanmu uang saku. Yang padahal gaji dari pekerjaanmu ini itu hanya cukup untuk kebutuhanmu sehari-hari aja. Iya dong, sekarang kamu harus ngekos, bayar pajak, makan beli sendiri selama sebulan, listrik bayar sendiri, transportasi bertambah, dan berbagai macam pengeluaran lainnya. Belum juga kamu harus nabung untuk menikah, dan juga belum lagi semisal kamu harus nyicil kendaraan. Atau mungkin kamu harus ngirim uang ke rumah juga. Lalu kamu merasa bahwa kamu sekarang punya uang justru jauh lebih sedikit daripada saat kamu masih pengangguran. Nah, itulah jebakan kemiskinan. Para ekonom menyebutnya the welfare trap, yang artinya jebakan kesejahteraan. Dan itu hanya satu dari sekian banyak jebakan kemiskinan lainnya. Dan jika kamu merasa seperti itu, ada jutaan korban lainnya yang merasakan hal yang sama denganmu. Dan sialnya, jebakan ini kadang bisa sampai ke beberapa generasi. Dari nenek sampai ke kamu, atau dari kamu sampai ke cucumu. Kenapa bisa begitu? Ketika kita miskin, ketika uang kita terbatas, kita akan kekurangan akses pada edukasi yang bagus, atau bahkan makanan yang sehat. Dan faktor kalian bisa terjebak di sini itu juga bisa dari luar. Misalnya bencana alam yang mengakibatkan kamu kehilangan semua hartamu dan juga kehilangan pekerjaanmu yang mapan. Atau pemerintah korup yang membuat kebijakan yang tidak pro rakyat dan sebagainya. Nah, ironinya dari jebakan kesejahteraan ini itu malah berasal dari kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk melawan kemiskinan. Lalu bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Ada dua, yaitu secara internal dan eksternal. Kita bahas eksternalnya terlebih dahulu karena lebih mudah, yaitu pemerintah harus bisa mengcover semua kebutuhan dasar manusia. Misalnya pendidikan gratis sampai lulus kuliah, BPJS makin dipermudah, tunjangan untuk anak-anak, dan sebagainya. Intinya kebutuhan dasar rakyat itu semua harus dipermudah dan dipermurah. Tapi melihat kondisi negara kita yang mungkin agak sulit jika harus melakukan itu sekarang, berarti solusinya hanya dari internal. Gimana tuh? Kalau dibikin simpel, ya kamu cari pekerjaan yang gajinya lebih banyak. Tapi kan sulit Pak, ya memang sulit. Tapi kamu bisa coba gambling atau bisa coba usahakan. Sisihkan sedikit gajimu, tabung itu. Lalu jika sudah cukup, kuliahlah. Kalau kamu udah kuliah, lanjutlah S2. Kalau kamu udah S2 dan masih kurang cukup, lanjutlah S3. Kalau kamu gak bisa nabung, carilah beasiswa dan sebagainya. Kalau kamu gak mau kuliah, ikutlah pelatihan, ikutlah training camp, atau bootcamp juga boleh. Atau minimal baca buku lah untuk menambah skillmu. Bagaimana pekerjaanmu bisa naik tingkat jika kamu sendiri gitu-gitu aja? Maka dari itu, jangan manja. Terus tingkatkan dirimu hingga kamu mendapatkan kehidupan yang kamu inginkan. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.